Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Nugroho, NPM 221-20414. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek yang bertema Timun Mas. Itu mengenai cerita rakyat. Sebagai tugas dari mata kuliah Kemampuan Berbahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Arif Budiman. Tak usah berlama-lama lagi, saya akan memulai ceritanya dan saya akan memberi bukti. Ini saya telah mencantumkan linknya, jadi saya tidak semerta-merta dari cerita saya sendiri. Oke, langsung saja mulai. Dongeng cerita rakyat Timun Mas. Diceritakan pada suatu hari ada seorang janda bernama Mbok Randa. Ia hidup sebatang kara. Mbok Randa memang sudah lama menginginkan anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Mbok Randa dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Randa. Raksasa itu menyuruh Mbok Randa menanam biji mentimun itu. Kelak, dia akan menemukan sosok bayi di dalamnya. Tetapi dengan syarat, saat dia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kesantap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Mbok Randa menyanggupi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sesosok bayi mungil di dalamnya. Mbok Randa lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cantik. 6 tahun sudah berlalu. Timun Mas sudah menjadi sosok anak yang cantik. Mbok Randa sangat menyayanginya. Namun kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbok Randa keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Ia pun memutar otak, kemudian meminta raksasa itu untuk bersabar hingga menunggu 2 tahun lagi. Mbok Randa beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata raksasa itu menyetujuinya. Setelah itu, Mbok Randa akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan meminta bantuan petapa itu. Sang petapa memberi beberapa bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada Mbok Randa. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang untuk menagih janji. Mbok Randa langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lantas mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun.
ajaib. Pohon mentimun itu dengan ukuran-ukuran raksasa tiba-tiba tumbuh dan melilit raksasa itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Timun Mas untuk lari. Namun, beberapa saat kemudian, raksasa itu mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Jarak keduanya semakin dekat. Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebat. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah, tertusuk bambu. Namun, raksasa itu enggan menyerah. Meski terluka, dia masih terus mengejar gadis cantik itu. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga. Disebarkannya garam pemberian petapa sakti itu. Tiba-tiba tanah di belakangnya menjadi lautan. Namun raksasa itu ternyata masih bisa menyeberanginya lautan tersebut. Dia kembali mengejar Timun Mas yang tinggal memiliki satu senjata. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhirnya. Disebarnya terasi dalam bungkusan itu yang kemudian menjadi lautan lumpur. Ternyata raksasa itu tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalam. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia kepada Mbok Randa. Mungkin itu saja cerita dari Timun Mas. Semoga dapat memberikan suatu gambaran mengenai cerita rakyat tradisional dari negara Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.